Hai netizen semua, hai viewers dari Norma Yunita Channel, apa kabar? Moga-moga semuanya sehat ya. Dan hari ini saya lagi di rumah sahabat saya yang udah mungkin 2 tahun kali nggak ketemu. Dan saya yakin semua netizen tahu siapa dia. Dia adalah Krishna Mukti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Noma. Welcome to my house. Oh, wow. My Lilliput house. Aku baru datang langsung masuk ke belakang. Lihat, wow. Nanti aku harus video ini, boleh nggak sih? Boleh dong, silakan Unik aja. loh, rumah kamu unik banget. Baru ini. datang udah langsung nyetor, itu artinya betah. Kayak betah di Ih, sini. malu tahu. Baru datang aku langsung ke toilet, guys. Masya Allah. Dia bilang artinya betah. Tapi memang sih aku pas masuk tadi dari luar kan rumahnya ketutupan penuh pohon ya. Iya. Ini pohon apa rumah ini dalam hatiku? Rumah pohon. Aku pikir taman ditutupin pohon. Pas sampai dalam, aduh guys, nanti lihat ya. Aku akan syutingin isi rumahnya Krishna ini seperti apa. Jadi rumah ini Unik. konsepnya maksimalis, orang-orang kan minimalis, maksimalis. Maksimalis dengan segala macam pernak-pernik Iya. ya. Oh, udah kayak museum. Ya Ada segala macam deh, orang bilang kayak toko, kayak museum, Kayak toko barang museum. rongsok, apa segala macam udah selalu dah. Pokoknya gitu. ntar lihat deh. Bagus banget, ada banyak pernak-pernik. By the way, gimana kabarmu? Alhamdulillah. Sehat, bisa melewati zaman COVID dengan selamat. Oh, ya. Emang sempat pernah kena COVID? Enggak, makanya justru sehat, alhamdulillah. oke. Bisa melewati zaman pandemik dengan selamat, nggak kena Nggak kena COVID. sama sekali ya? Iya, itu aja sih. Alhamdulillah. Betul. Emang yang ngurung diri terus? Enggak juga, justru saya tuh bandel. Bandel gimana? Ya bandel, maksudnya pas COVID, banyakan main sana kemari, ke sana Beneran? kemari. Beneran serius. Tapi pakai Gitu. dong masker. Pakai masker ya, gitu. Pakai cuci tangan kayak gitu. Rajin ya. Ya, Tapi hebat juga ya, melanglang buana tapi nggak kena gitu. Kan kebanyakan Alhamdulillah, pasti alhamdulillah. orang kena apesnya gitu loh. Iya. Nyokap juga di sini, Hah? usianya kan 76 tahun. Itu juga nggak kena COVID. Ya, karena Gitu. anaknya juga nggak kena. Ya alhamdulillah. Kan bisa aja kan namanya orang udah sepuh ya, bisa aja kan dia kena gitu atau saya yang kena. Masih di sini sekarang, Mama? Nyokap di sini. Di mana? Aku Iya. nggak lihat. Lagi pergi. Oh, wow. Nyokap tuh 76 tahun, Tapi masih sehat, masih bugar. Malah lebih bugaran dia daripada saya. Oh my God. Masih tawaf kemana-mana ya? Masih tawaf kemana-mana gitu. Atau masih ikut line dance-nya aja. Sekarang dia Yang lagi line dance. bener. Serius. Oh my God. Namanya Krishna Mukti masih line dance. Masih line dance. 70 berapa? 76. 76 guys. Ah, tuh. Oh my God. Nanti kasih lihat fotonya ya. Siap. Pengen tahu aku. Iya, itu fotonya tuh. Ya ntar, maksudnya aku masukin ke video. Oh, iya, boleh, Biar silakan. netizen tahu 76 kayak gimana sih. Kok masih rajin banget line dance gitu ya. Karena dia emang dari muda, Oke. udah rajin olahraga gitu. Dia olahraga senam-senam. Oke. Cuman karena dia continue sampai tua, jadi emang bisa dibuktikan sih kalau kita melakukan sesuatu, terutama olahraga, kita continue ngelakuin dari muda, hasilnya tuh pas tua. Ada, pas tuanya Pas tua sehat, nggak gampang sakit. Dan dia nggak ada Gitu. penyakit yang mengkhawatirkan gitu, nggak ada ya? Nggak ada, dia makan apa aja juga Normal ya? normal aja. Oh wow. Makan Boleh ditiru tuh. Iya, makan apa aja normal. Normal Yunita. Normal Yunita. Normal Yunita. Normal Yunita. Boleh juga nih kupetik kata-katanya. Normal Yunita. Atau norma-norma susila. Normal Susila. Oh, oke. Jadi kamu di rumah ini sama Sama your mom? nyokap berdua. Cuma berduaan aja? Iya, terus ada datang ponakan dari Bandung sini. Ya ponakan biasalah datang pulang Iya, gitu. kadang enggak, tapi dia sekarang lagi berkarir di sini Oke. gitu, lagi mau mencoba dunia entertainment. Gue bilang kalau dunia entertainment itu emang kan pusatnya di Jakarta gitu kan, nggak bisa kalau setengah-setengah masih bolak-balik. Jadi mau nggak mau, karena kan casting bisa kapan aja Iya, gitu kan. kan Mau mendadak-mendadak ya. Ya, sinetron, model atau Capek kalau dari apa luar kota. namanya iklan dan sebagainya kan anytime gitu. Jadi Iya, sekarang stay di betul. sini sambil bantuin bikin sosmed gue lah gitu. Oh, gitu. Jadi kan anak-anak muda tuh. Kamu juga ada YouTube?
YouTube ada, tapi lagi itu gara-gara pandemik tuh. Oh iya sama. Itu gara-gara pandemik, iseng nggak tahu kan mau bikin apa. Akhirnya punya TikTok, Punya segala punya macem. YouTube, ya kan. Cuman YouTube-nya lagi ini nih lagi mandek, Lagi bobo. lagi ngadat. Lagi ngadat. Iya kan waktu itu bener-bener nggak ada kegiatan kan, jadi bener-bener bisa fokus. Nah Iya. setelah pandemik kan ya ada lumayan lah kegiatan, jadi agak terabaikan nih. Mau mulai lagi seperti dirimu kok susah ya? Iya, mesti dari awal pelan-pelan emang. Iya, dia gini loh, lagi nyari formulanya tuh belum dapat. Artinya gini, Formula susu. itu dia. Kalau misalnya podcast, itu kan ada ribuan, bahkan ada jutaan Banyak orang podcast ya. lah gitu. Siapa aja udah diwawancara gitu kan. Terus flexing harta, flexing kekayaan. Gue nggak punya harta dan kekayaan. Apa yang gue mau flexing ya kan? Kayak si Raffi, Mbak Imbo, atau siapa gitu. Gue gitu. nggak seperti mereka gitu kan. Terus apa yang bisa gue ketengahkan lagi ya Apa gitu. ya? Jadi kehabisan ide gitu. Sementara yang waktu itu dibuat tuh belum jalan lah gitu. Ibaratnya masih ya yang nonton masih awal-awal. 1000-an, 2000-an. Ya kayak aku dulu gitu. awal-awal juga gitu. Iya. Walaupun kita artis gitu ya, tetap harus dari Tetep. awal. Emang sih Deddy Corbuzier aja katanya 3 tahun ya baru mulai. baru netes lah ibaratnya Baru gitu. netes. Iya, aku gitu. juga Jadi emang harus hampir 2 tahun. Tuh kan harus sabar ya. Harus sabar. Insya Allah. Terus sekarang seorang Krishna Mukti itu lagi sibuk apa? Lagi sibuk nyari kerjaan. Yang bener, bohong. Serius. Yang bener. Serius, karena abis masa pandemik, itu kan pada waktu pandemik kan kerjaan tahu sendiri lah kita dunia entertainment kan abis tuh semuanya kan. Iya, semua film, nyanyi, semua nggak ada job. Mau on air, mau off air, waktu itu kan bener-bener yang ya nggak ada sama sekali gitu kan. Sekarang nih baru mulai lagi ya, baru TV belum dapet lah, paling baru sekali-sekali aja bintang tamu gitu. Off airnya yang lumayan lah. Lumayan gitu, ya? gitu. Loh. Sambil mempersiapkan diri, aku kan juga nyalek. Nah, iya. Jadi, oke. Setauku kan sebelumnya udah jadi anggota DPR RI. Ya, 2014-2019. Oke. Itu di fraksi apa ya? Lupa aku. PKB. PKB Ya. di fraksinya? Fraksi PKB. Oke. Terus udah sekarang mau nyalek lagi? Nyalek lagi tapi beda rumah. Rumahnya siapa sih? Rumahnya Om Brewok. Oh, rumahnya Om Rewok. Oke. Tahu kan yang Tahu. dimaksud? Jadi pindah rumah ya? Pindah rumah. Asal rumahnya tetap begini aja nih nggak Iya, apa-apa. kayak keong pindah rumah. Sama kayak di kamar mandi tuh, kamar mandinya dia banyak keong. Ya ampun, aku sampai tadi ngeliat, iki apa toh? Tapi kan jadi ada ini kan, ada yang bisa dilihat-lihat Ada yang gitu bisa kan. lihat-lihat Sambil lucu. nongkrong itu Bener loh. lihat-lihat. Bener, Iya aku kan? tadi di kamar mandi, aku sampai begini-begini kepalaku, lihat-lihat ke atas ke bawah. Wow, unik banget. Ntar aku syuting deh pokoknya. Oke, jadi sekarang pindah rumah. Pindah rumah. Terus kan kalau nyalek gitu harus punya modal. Ya Bener nggak sih? modalnya bismillah. Udah bismillah aja ya. Zaman Makanya sekarang. sekarang lagi giat maksudnya kerjaan apa aja hayolah gitu. Oke. Besar kecil itu relatif ya, yang penting rezeki pamali kalau ditolak gitu. Apalagi kan udah ya ibaratnya sekarang ini kan kita seniman yang udah STW gitu kan. STW guys. Tapi serius, Iya. jadi gini, Indonesia tuh emang aneh ya. Jadi semakin kita STW, walaupun seberapa tinggi kita punya prestasi, honor itu bukannya naik malah turun ya dong, ngerasain kan, ngerasain dong. Apalagi sampean lebih senior daripada diriku, Aduh. ya kan gitu. Iya, Tapi benar. ya take it or leave it, kita butuh juga mau nggak mau ya kan, You're right. gitu. Jadi ya sudah. Kadang-kadang misalnya dulu bisa dibayar 10 perak, sekarang mungkin 5 perak diterima deh, ya sudah gitu, daripada nggak sama sekali ya kan. Apalagi soal abis berhenti panjang 2 tahun Nah pandangnya, 2 tahun gitu. lebih. Ya, sekarang tuh juga kadang-kadang
IO atau apa yang bikin acara tuh gitu. Gue cuman punya Segini. dana segini, lu mau nggak? Take it or leave Take it. it or leave it. Paling ya aku siasatin misalnya, ya udah biasanya gue nyanyi segitu 5 lagu misalnya, jadi 3 lagu ya gitu loh. Tetap nawar ya. Tetap nawar, iya tetap lah. Gitu. Tapi nanti kalau udah di panggung juga 5 lagu juga sih gitu. Paling Gimana kalau audiens mau lagi. nah, apalagi kalau udah Emangnya on mau ya ditolak? kan, nggak mungkin. Padahal kalau udah tune in Iya ya. gitu, malah kadang-kadang lebih gitu. Jadi gitu. kamu, oke, ini kembali ke yang tadi Iya. masalah nyalek. Nyalek. Ya? Sebelumnya kan pernah nyalek di rumah yang lain. Iya. Seperti aku bilang tadi, jadi caleg itu kan butuh modal. Waktu itu Iya. kamu modalnya besar nggak? Waktu itu karena sedang stripping. Oh, Stripping. film ya? Sinetron, ya? ya. Jadi modalnya ya sebagian dari situ. Dari situ ya? Sebagian lagi dari tabungan gitu. Banyak ya? Tapi lumayan, waktu dulu cuma 1 M. Banyak ya. Aku juga sudah merasakan soalnya. Nah sudah gitulah. Banyak, 1 M itu gimana ya? Nggak ngarep sih, nggak ngarep menang gitu loh. Artinya ya. Jadi siap hilang dong duitnya. Iya. Siap hilang duit ya. Siap hilang duit gitu. Jadi kalau menang ya alhamdulillah, nggak menang ya udah anggap aja sebagai Bagi-bagi duit, pengalaman. nyebar-nyebar duit. Bagi-bagi duit. Ke wilayah pemilihan. Aduh, ya Ya ampun. nyoba lah gitu mumpung ada yang nawarin gitu kan. Oke. Tapi nggak kapok ya, sampai sekarang mau nyalek lagi. Gini, sebetulnya yang kedua itu kalah gitu. Kan kemarin periode kedua itu 2019-2024. Oh, jadi yang pertama udah nyalek, Nyalek menang. yang kedua kan kalah. pindah rumah. Nah, pindah rumah. Kalah. Oh, oke. Kalah karena di dapil yang lain gitu. Bukan di dapil yang sama. Bukan di dapil yang sama. Oke. Terus? Dan terus sekarang udah nggak mau nyalek Ditawarin. gitu, ditawarin lagi. Di rumah yang kedua tadi ya, sama? di rumah yang kedua Oke. gitu. Cuman gitu. dibantu-bantulah sama pihak kedua Harus ini. dong, Iya ya, gitu. Makanya ya namanya. sudah deh ayo. Cuman agak jauh nih sekarang dapilnya. Oh, dapil mana? Dapil Jatim 1, Aduh, Surabaya, Sidoarjo. Pilih Krishna Mukti ya. Pilih Krishna Mukti ya. Pilih Krishna Mukti ya. Caleg yang sudah berpengalaman, insya Allah aman lah. Aman. Nggak mau rugi Terutama gua. yang di Jawa Timur, yang di Jawa Timur Jawa ya. Timur, Sidoarjo, Surabaya. Teman-teman semua Iya, jangan kabarnya. lupa coblos. Coblos. Ya ampun. Berarti yang dapil sebelumnya yang waktu sampai bisa masuk ke DPR RI, itu dapil mana? Dapil Jabar 7. Oh, Jawa Barat. Purwakarta, Karawang, Kabupaten Bekasi. Oh, jauh sekali ya. Tapi itu deket dong, maksudnya bisa masih. Maksudku dari sini ke Jawa Timur gitu loh. Oh iya, makanya. Kalau yang kemarin kan masih bisa dicapai pakai kendaraan lah Iya. gitu. Arti kata bisa nyambi syuting, habis pulang syuting masih bisa Ke dapil. sosialisasi, kampanye dan lain-lain gitu. Nah kalau yang ini kan nggak mungkin. Iya. Kita benar-benar harus stay di sana. Harus fly. Nah gitu. Atau kalau naik mobil ya ngabisin waktu. Makanya ya kayak gitu. Jadi ya. Dan harus sosialisasi lagi di sana kan dari Iya, karena awal kan lagi. dapil baru. Iya, aduh. Gitu harus bangun dari ulang Semoga lagi. menang ya. Amin insya Allah. Jangan lupa Norma Yunita. Siap. Aduh, terus sekarang udah mulai kampanye ke sana kan? Belum lah, maksudnya sekarang ini aku lagi Sosialisasi. main di online dulu aja. Online dulu. Jadi tipis-tipis aja dulu. Jadi untuk yang sekarang, Krishna siap ini juga, kehilangan uang juga, kehilangan modal juga. Kehilangan, ya penting jangan kehilangan harga diri ya. Jangan dong, sedih gue dengernya. Enggak, karena yang kali ini jujur ngandelin ngandelin dari rumah baru Oke. gitu. Karena apa ya istilahnya ya, dana untuk bukan kampanyenya sih, lebih kepada apa sih ibaratnya peraganya itu. Iya, alat peraga. Alat peraga dan lain-lainnya itu disiapkan oleh mereka. Oh enak dong ya. Gitu. Jadi tinggal transportasi sendiri. Ya, alat paling sendiri. kita nyiapin gitu. untuk itu. Tapi Jadi ya tetap kalau- aja gede juga. Iya gitu. memang namanya kampanye. Waduh, ampun aku pernah merasakan loh. Dulu di mana? Aduh habis-habisan aku. Dulu di mana? Di PKPI. PKPI. Oh iya, dapil. Dapilnya Tangerang, Banten berapa ya? Banten 3 kalau Oh iya, nggak salah. Tapi tahun berapa? udah lama. Udah lama Berapa lah. ya? Sekarang kita ngomongin kamu, bukan ngomongin gue. Gue jadi kayak orang ngobrol. Kepo.
Pokoknya aku udah pernah, jadi aku bisa tahu lah Ya gimana gitu deh merasakan kita harus habis-habisan waktu, uang dan sebagainya. Tapi nggak zaman Orde Baru dong. Bukan, Bukan kan? bukan. Dulu zamannya siapa ya presidennya, Pak? Sempet Pak Jokowi juga. Oh, Pak Jokowi. Oh, berarti Sebelum Pak belum Jokowi kan lama Pak dong. SBY. Iya, betul. Sempet Pak SBY, sempet Pak Jokowi. Oh gitu. Gitu. Ya sudah, udah paham lah ya, Kalau udah paham. dirimu kan masih mau terus berjuang nih. Jadi yang pertama masuk DPR, yang kedua gagal, yang ketiga masih mau maju lagi. Kalau aku udah aku udah kayaknya, aduh jangan deh, gue trauma. Nggak, gini, sebetulnya kerjaan di DPR itu mengasihkan gitu loh, Kan kau mengasihkan. sudah merasakan ke Iya, DPR. Kan gitu. aku belum nyampe sana. Asiknya tuh udah dapet gitu Iya, waktu jadi- waktu 5 tahun pertama gitu kan. Jadi udah ya kalau Passionnya udah dapat. betul. Jadi Ya. jujur pengen lagi gitu ya. Bukan karena masalah ininya Iya, gitu. iya. Tapi apa ya, keterlibatan kita dalam membuat undang-undang Oke. gitu, dalam memenuhi keinginan dapil, harapan-harapan seperti apa, Dapil, terus kita bisa memenuhi keinginan Mendeliver. mereka, mendeliver gitu. Mereka bahagia, kita tuh lebih bahagia Bahagia lagi, lagi. kayak Iya, gitu. you're Itu right. yang nggak bisa dibayar tuh, Iya. gitu loh. Kerja untuk apa ya? Untuk rakyat ya. Betul. Bener untuk rakyat kan? Ya, Alhamdulillah. gua termasuk yang lurus lah gitu. Alhamdulillah. Nggak berani Neko-neko ya? nggak berani ke kiri, ke kanan Nggak berani gitu. senggol Gue lurus kiri, aja deh gitu. senggol kan lurus, Soalnya zep. takut apes. That's it. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalau emang niat di hatinya lurus, mudah-mudahan jalan ke depannya Iya. mulus ya. Gue sih yang normatif aja. Normal lagi nih. Normatif gitu. Normal lagi nih, normatif. Banyak norma ya. Memang susah nih, nama normal banyak dipakai di mana-mana. Iya gitu. Jadi ya udah dapatnya segitu. Jujur nih, kalau mau dibandingin pendapatan dari dunia entertainment, kalau kita lagi booming di dunia entertainment, jauh lebih banyak di dunia entertainment Oh, oke. gitu dibandingin di di dunia politik. Oke. Dalam hal ini legislatif, Iya, anggota iya, DPR gitu. Tapi kan kalau di DPR itu gini, pekerjaan sebagai entertainer itu pekerjaan ibadah juga. Kita Iya. kan menghibur orang, ya selain Membuat kita orang senang. betul. Selain kita dapat fulus juga, kita juga ada sisi nilai ibadahnya di situ, Iya, ya kan? iya. Tapi kalau di DPR itu kan kita benar-benar full benar-benar komitmen kerjaan kita hanya mendedikasikan diri kita kepada negara dan rakyat gitu. Ya kadang-kadang kalaupun menghibur karena mereka tahu kita ini juga Background-nya entertainment artis, gitu kan. Kadang-kadang ya kalau ke dapil suruh nyanyi, Nah, nggak sebagai apa-apa. politikus, ke dapil, mendadak suruh nyanyi. Berarti kan nggak dibayar ya? Enggak lah. Gratis-gratis aja gitu. Gratis. Malah kalau waktu kampanye tuh, waktu kampanye Bener-bener. enak. Dari kawinan ke kawinan. Gitu. Tapi kan saya juga manfaatin mereka. Iya. Ya kan? Jadi maksudnya ada timbal baliknya. Iya. Oke, gue kasih Aku nyanyi free. 2-3 lagu. Gitu. Tapi coblos gue ya. Gitu. Tapi aku bisa promo ya di tempat kawinan Iya. kamu. Jadi gitu. Lo free, gue cuma kasih makan Iya. doang. Memang enaknya artis atau selebriti yang punya nama tuh gitu ya. Iya. Jadi dia punya nama untuk datang ke satu wilayah, orangnya senang, Betul, happy. betul. Tapi kita juga ada punya feedbacknya juga. Betul. Orang itu kita bisa promo di situ. You choose me. Iya, betul. You coblos me. Iya emang begitu. Habis kita seniman. Iya. Mau gimana lagi ya, apalagi Yes. waktu awal dulu kan emang bener-bener bukan orang politik, bukan kader partai politik, nggak pernah bersentuhan dengan politik, nggak tahu dong mau ngomong apa, Iya. nggak bisa orasi, nggak bisa pidato, nggak bisa ceramah, Terus belajarnya gimana supaya bisa orasi, pidato? Nggak bisa. Kan harus ada bahan-bahan tuh, materi. nggak bisa. Jadi waktu kampanye itu murni jumpa fans. Oh, you don't talk. Nggak ada, pokoknya kind cuman of lu politik. coblos gue, insya Allah gue amanah, that's it. Udah gue That's sekarang it. mau nyanyi aja, lu mau foto-foto sama gue silahkan, lu mau ini, Wow. kepilih. Wow. Gue gak bakal nanti akan begini, Bla, bla, begini, bla, 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 bla. Akan mensejahterakan begini, Aku gini. berjanji, Dengan bla, bla. undang-undang ini. Kagak bisa, gue kagak ngerti. Oh, wah, itu namanya luck. Iya, nah itu luck.
Jadi ya nggak tahu emang udah jalannya Allah gitu ya. Banyak orang yang pengen jadi anggota dewan, menghalalkan segala cara, tapi nggak jadi. Aku, ya alhamdulillah, direkrut sama PKB waktu itu. Jadi, itu padahal itu sambil ini juga, sambil apa namanya, sambil syuting juga, sambil bisa ya, nyambi, capek banget. Jadi habis syuting, kampanye, habis sosialisasi, kayak gitu aja. Cuman masalahnya enaknya masih Bekasi, Jakarta kan masih dekat. Iya, sekarang jauh. Sekarang jauh nggak bisa begitu. Nggak bisa. Makanya jadi kalau harus di sana, iya, di sini. harus bikin skenario baru lagi. Iya, berarti ongkos tuh jauh gitu ya. Beneran, makanya cariin job lah gue. Langsung. Minta cari jobnya ke sini nih, aduh. Nah, senior linknya pasti lebih banyak. Ayo cepetan cariin gue job. Aduh. Tapi memang ya itu tadi di dunia politik ya, memang udah menjadi salah satu sisi dunianya Krishna. Ya, begitulah. Sebelumnya kan you are seorang artis. Ya, begitulah. Sebetulnya kamu lebih berat di artis film atau di nyanyi sebetulnya? Sebagai penyanyi atau sebagai bintang film? Atau sama? Gini. Niatnya pengen jadi penyanyi. Oke, cerita awal mulanya karir Dari gimana? tahun 80-an lah, waktu itu masih SMP. SMP? Iya, penyanyi inilah penyanyi kampung gitu. Dari kampung ke kampung. Dari kampung ke kampung, dari RT RW 17. Honor berapa tuh di kampung? 17-an. Dulu baru-baru dikasih honor. Dikasih honor. Kan masih SMP, SMA gitu kan, dikasih minum aja udah syukur. Yang penting kita bisa tampil gitu. Iya. Ya kan? Dulu ngeband, bukan solo gitu. Ngeband terus selama beberapa tahun lah sampai kuliah. Tapi nggak pernah jadi. Ikut festival juga gagal mulu karena nggak punya fulus, you know. Ternyata piala itu harus dibeli ya. Yang benar. Serius. Oh my God. Gitu, itu zaman dulu ya. Itu gitu mah yang loh. nakal panitianya. Iya, jadi ternyata gue baru tahu ternyata ada harganya gitu. Lu mau juara berapa? Juara 3 sekian, juara Oh my God. Ngajar kan. Pantesan gue gak pernah menang gitu. Oh ya Allah. Iya, maksudnya suara gue juga bukan kayak suara. Semoga nggak ada lagi panitia seperti itu. Bukan kayak suara Harvey Maleholo juga sih gitu. Cuman nggak jelek-jelek amat juga lah gitu loh. Masa iya juara harapan 3 aja gue Jadi kayak awalnya pasti gitu. nyanyi ya. Nyanyi gitu. Nah, udah tuh akhirnya kuliah. Nah pas kuliah di Sastra Belanda UI. Oh. Ya, alhamdulillah dapet di situ. Kenal lah, masuk teater Sastra Belanda UI. Oke. Kenal sama Mbak Rima Melati almarhum, sama Arifin Senur almarhum. Arifin Senur sama Mbak Rima Melati. Iya, diajaklah aku main drama di Belanda, pakai bahasa Belanda. So, bisa bahasa Belanda? Benchmark. Apa sih artinya benchmark? Dikit-dikit. Oh, dikit-dikit. Udah lupa. Aduh, gue kayak batuk nih. Minum. Teh Minum air putih mau dong. Mau air putih apa teh? Air putih aja. Air putih tuh. Terus. Nah gitu. Ya dari situ ternyata ini apa namanya? Oh ternyata gue punya bakat lain ya selain nyanyi. Gitu gue ternyata bisa acting. Gitu. Ya udah. Jadi dari situ dapat tawaran untuk jadi figuran. Dari si Arifin Senur atau dari Bukan setelah main drama itu. Itu kan 2 bulan di Belanda nih, keliling-keliling kan. Habis itu pulang dari sana ada temen yang nawarin, lu mau nggak ikutan jadi figuran film. Ya, karena penasaran, ayo deh gitu. Sambil kuliah tuh waktu itu. Emang berapa honornya? Ceban tuh berapa sih? 10.000 mah. Tahun segitu loh. Tahun berapa? 89, 90, 91. Setara dengan berapa kan itu? 10.000. Cepet kali ya sekarang. 100.000. 10.000 dipotong agency fee 2.000. Ya Allah, masih dipotong lagi, sedih banget deh. Ya Dulu honor berapa? Tahun 80-an coba. Gak inget aku. Gak inget sama sekali, pasti segitu-gitu juga. Iya kan, segitu. Gak inget aku. Ya Allah. Nah segitu, jadi dapatnya 8.000. Tapi kan lumayan tuh, misalnya kali 10 hari, kali jadi 80.000 gitu kan. 80.000 kan lumayan setara 800.000 sekarang lah. Masih bisa beli ini buat jajan dan namanya anak kuliah kan kebutuhan juga belum banyak gitu kan. Nah dari situ terus
makin pede nih. Minum dulu. Iya, minum. Gatel, guys. Tenggorokan gue gatel. Terus. Ya, terus dari situ, ini pengalaman masuk ke dunia entertainment-nya ya, bukan cuman acting doang nih, gitu. Karena ternyata dari situ gue banyak diantarkan ke berbagai bidang dalam dunia entertainment. Gara-gara itu. Jadi gara-gara main ngeband, terus jadi teater sambil kuliah tuh. Nah, abis itu dapet tuh iklan pertama tahun 92. Iklan ada sepatu lah, merek sepatu gitu. Nah, dari situ casting, lumayan lah, sering Jadi dapet model iklan mulai gitu. deh. Iya, nah abis itu dapet tawaran, kerja dulu sebagai stage crew di Ingrid ya Wijanarko ampun. Associates dan Mbak Tiganda Studio 26, tahu dong? Tahu. Nah, itu aku jadi stage crew di situ. Tahu kan stage crew ngapain aja? Stage crew itu nyiapin. Pokoknya urusan sebelum manggung, di Iya, belakang panggung ya. gulung-gulung kabel, nyiapin mic buat artisnya ini. Silakan Jadi- Mbak, ini artisnya. Nanti silamnya lewat sana ya Mbak. Itu kayak gitu Jadi lah. udah ngalamin gitu semua. Ngalamin tuh 3 tahun Oke. lah kayak gitu. Itu perjalanan awal. Iya, jadi bener-bener Masa-masa- dari bawah banget. Masa-masa dari bawah, masa-masa sulit. Iya, gitu. Start mulai bisa namanya menjadi apa ya? Meluas ke nasional. Lanjut ya. Nah, dari stage crew, kan kita setiap tahun ngerjain event Abang None. Abang None dari tahun 90, 91, 92 nih aku ngerjain nih 3 tahun nih gitu. Nah, yang tahun ketiga, 93, aku pengen, perasaan gue 3 tahun di belakang panggung mulu, gulung-gulung kabel mulu gitu kan. Capek kali jadi terus. Gue udah tahu kan mesti gimana untuk jadi seorang Abang None gitu Oke, kan. oke. Akhirnya tahun 93 daftar nih gitu, oke. daftar Abang None, dapet lah tuh juara 2. Oh, wow. Juara 2 di DKI Jakarta, runner up. Umur berapa? Belasan tahun pasti ya? Kurangin aja, tahun 93 kurangin 69 berapa tuh? Gue lupa. Hitung sendiri ya? Hitung sendiri. Oh, jadi Nah dapet itu, runner up ya? dapat runner up, alhamdulillah. oke. Pasanganku Syahnas Haq. Oh, Yang menang nonenya Maudy Kusnaidi. dua-duanya langsung ke top. Nah itu sama juara satunya ada namanya Agus Subianto, tapi dia kurang bergaul di dunia entertainment Jadi gitu. nggak melejit. Jadi ya? sempat melejit tapi udah hilang hilang lagi. ya. Nah itu awal karirnya dari Di situ. situ. Oh. Ditawarinlah jadi pembawa acara infotainment pertama di Indonesia, namanya Buletin Sinetron. Oh. Setelah kelar dari Abang None itu, produsernya itu Mas Kasino almarhum. Oh, dari ini. PH-nya Mas Kasino. Kasino, Iya. Indro itu. Iya, ya? Oke, gitu. oke. Sama Pak Ilham Bintang. Oh, Mereka wah. kolaborasi bikin Oke. PH gitu. Namanya apa? Gue lupa. Iyalah. Tapi mereka berdua ini Nah, gitu. itu kan buletin apa tadi? Buletin Sinetron. Buletin Sinetron itu kan skalanya nasional Ya, tuh. khusus Sinetron. Waktu itu di RCTI. Oh, gitu. oke. Nah, aku tuh sempet 4 tahun di acara Buletin Sinetron. Jadi kalau ditanya pembawa acara infotainment pertama di Indonesia apa orang? Gue! Ini. Gitu. Sama Syahnas Haq. Jadi dipasangin nih aku sama boleh dong Syahnas. bangga. Gitu. The Iya, first ya. the first. Oh, wow. Nah, habis itu ada apalah kabar-kabari bla 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 Iya, dan segala macam. lain-lain Oh, gitu. oke. Oh, wow. Nah, dari situ terus masuk ke dari situ terus ngapain ya gua? Kecelakaan dulu. Oh, sempat kecelakaan. Kecelakaan. Di mana? Di Jalan Tol Cileunyi, Bandung. Nyetir sendiri? Hah? Nyetir sendiri? Enggak, temen. Oke. Nah, jadi itu kalau itu kan tahun 93 ya. 93, nah periode 93 ke 97 ya itu masih wirawiri lah di TV, tapi masih skuter. Apa tuh, Skut? Selebriti kurang terkenal, Bo. Orang tahu muka gue tapi nggak tahu namanya. Oh gitu. Jadi orang tahu muka tak tahu nama. Nggak tahu nama. Makanya disebutnya gitu, skuter. Karena Apa tadi skuter? Selebriti kurang terkenal. Selebriti kurang terkenal. Aduh. Ini ada aja nih kata-katanya. Boleh juga tuh. Makanya gaul dong sama milenial. Jangan sama kolonial mulu gaulnya. Aduh ya ampun. Oke, terus gimana dong? Nah, dari situ
ya orang belum ngeh lah dengan kehadiranku kan, walaupun sering tampil di TV gitu kan, cuman kadang main FTV, kadang iklan, kadang membawa acara, tapi nggak tahu namanya Krishna Mukti Cuma gitu. tahu itu muka itu sering muncul di TV. Betul, Oke. makanya sebutnya skuter. Tahun 98 pas lagi Indonesia berkecamuk waktu itu, ingat kan yang ada apa namanya? Ada penjarahan di mana-mana itu loh. Oh ya, oke lah, pokoknya chaos. Ya chaos itu tahun 98. ya. Oke, Nah, aku kecelakaan tuh. Kecelakaan di tol Padalenyi, Bandung. Sampai setahun di rumah sakit. Kaki ini tulang panggul lepas. Tulang panggulnya Gila. lepas, jadi nggak bisa duduk, nggak bisa jongkok, nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya gitu. tidur. Hanya tidur. Setahun di rumah sakit. Di rumah sakitnya 3 bulan, tapi oke. penyembuhannya 1 tahun. 1 tahun. Itu sempat gini nih, akan waktu itu lagi chaos gitu kan. Itu rumah sakit sempat didemo sama orang-orang. Karena mohon maaf nih ya, ini rumah sakit apa? Pribumi atau bukan? Oh, iya, Nah, pokoknya kayak problemnya gitu-gitu. itulah Problemnya ya. itu. Lah, gue gimana kaburnya ya kalau mereka masuk gitu kan? Oh my God. Karena kakinya ditraksi, digantung begitu. Digantung, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tuh. Dan ininya lepas lagi tulang Iya panggulnya. kan, itu perlu nggak bisa diurut, nggak bisa diapa-apain. Jadi emang bener-bener harus natural, dia nyambung sendiri, namanya ditraksi. Nah, itu butuh waktu sekitar hampir 3 bulanan gitu. Waduh, sakitnya luar Ya, biasa. gue tuh cuma mikir gini loh, gue jadi artis belum jadi gitu kan, masih skuter, kenapa nasib gue udah begini ya gitu. Ya kan gimana kalau gue gak bisa jalan ya, gue mau kerja apa gitu kan. Ya kan, sementara waktu itu artis-artis kan lagi berhijrah. Hijrah tau nggak jadi apa? Buka warung, inget nggak? Oh Waktu iya, itu, ya kan? lagi marak waktu Iya, waktu itu kan, warung-warung pinggir artis, jalan, warung iya artis, kan. warung apa lah Nah, karena pokoknya. mereka kan, ya namanya juga lagi chaos Yes, di Indonesia ya iya, kan. Nah, gue di rumah sakit tuh waktu itu, Mbak. Ya Allah. Nah, ya udah, akhirnya bener-bener ya, itu bener-bener, ini pengalaman spiritual nih, kita ini apa namanya, agak loncat dikit ya. Jadi, di suatu malam tuh berpikir, nggak apa-apa ya cerita ini Nggak sedikit apa-apa, ya. boleh. Berpikir nih, gue salah apa ya? Gitu ya Allah, Kok sampai berdialog sama Allah. Allah. Perasaan gue baik-baik aja, nggak pernah jahat sama orang, nggak pernah iri, nggak pernah dengki, nggak pernah apa gitu. Artinya hidup gue lurus-lurus aja, gitu loh. Tapi kok gue dikasih cobaan yang seperti ini? Gimana kalau gue nggak bisa jalan lagi? Gue mesti kerja apa gitu? Dihadap dengan Allah kayak gitu. Nah, entah dari mana itu kayak dapet satu pencerahan gitu. Oke, lo emang baik. Habluminanas lo baik gitu. Tapi habluminallah lo gimana? Hubungan lo dengan Allah gitu. Emang sih zaman muda itu emang zaman belangsak. Zaman gitu. nakal. Zaman nakal gitu ya. Zaman Artinya nakalnya itu lebih kepada gini, mempermainkan agama. Gue muslim, tapi gue nggak sholat. Oke. Gue muslim, tapi gue nggak, misalnya puasa nih, puasa dari rumah udah puasa. Sampai luar nggak puasa? Sampai luar diajak makan, gue makan, gitu loh. Oke. Nah, hal-hal yang kayak gitulah, yang oke. ternyata Allah nggak suka, gitu. Oke. Jadi, lo coba perbaiki sholat lo, perbaiki ibadah lo, insya Allah sembuh, gitu. Semacam Ada yang membisikkan seperti itu di dalam satu malam sampai nangis waktu itu. Oh iya? Iya, maksudnya gini, oh iya bener ya Apa Allah. berupa suara kah? Iya, Atau iya, mimpi kayak atau apa? kayak kita Setengah merenung. sadar, setengah apa? Nggak sadar, Oh, cuman sadar? lagi merenung, lagi merenung. Maksudnya lagi merenung. Kayak ada yang membisikkan. Terus tiba-tiba ada satu apa ya, kayak ada yang ngasih tahu gitu dalam sanubari sih, gitu ngasih taunya Iya. begini. Oh iya bener ya, gue sadar. Nah, habis itu gue tobat, terus ya mulai sholat dalam keadaan sakit tuh mulai sholat. Pokoknya ngelakuin hal-hal yang basic dulu deh, Iya, gitu. Bukannya sunah-sunahnya. Iya. Sholat dibenerin, puasa dijalanin, Dibenerin, kayak iya. gitu-gitulah. Sedekahnya juga dibenerin, gitu. Nah, waktu itu kan bener-bener tabungan habis, karena nggak kerja kan selama setahun, Indonesia lagi chaos. Juga, dan itu satu hari harus minum pil yang seharga 75.000. Zaman itu. Pada itu tahun 98 ya kan, gitu. Ya udah akhirnya nggak bisa minum pil. Jadi cuman ngelakuin gerakan-gerakan yang diajarin sama susternya, Terapi ya? terapi gitu. Lo harus gini. Ya udah pulang tuh, udah pulang. Itu bener-bener kayak
kayak diulang lagi, kayak di restart lagi. Restart lagi. Di reset lagi hidupmu. Terutama, iya hidupmu. Ya, lahir batin, Iya, lahir batin gitu. Jalan kan nggak bisa gitu. Jadi jalan tuh mesti yang ngerangkak lagi gini nih. Tuh, ngerangkak lagi. Iya, lu jangan ngangkat sana-sana. Gitu. Iya. Gitu. Gue ini soalnya harus memperagakan gitu, oke. merangkak. Oh, kayak gitu. Terus gini jongkok dulu gitu. Oh, Pokoknya ya bener-bener ampun, susah ya? Ya, dari bawah Oh, gitu, dari ya bawah. ampun. Terus kalaupun jadi kayak anak-anak. Posisi semula, nanti Iya. nggak masuk lagi. Oh, iya, siap. Saking semangatnya nih Saking gue. semangatnya dia sampai action, udah kayak bintang film, Bo. Emang bintang Iya, film. terus akhirnya pakai tongkat itu hampir selama setahun jalan. Setelah bisa diri, pakai tongkat. Jujur nggak minum obat gitu karena nggak punya biaya untuk Terlalu mahal iya gitu sehari 75.000 itu mahal gitu. Nah itulah mukjizat Allah setelah kita benar-benar bertobat terus kita melakukan apa yang udah dijanjikan sama Allah ngasih mukjizat bisa sembuh bisa jalan lagi normal ya. normal Yunita lagi Wow, oke. dapatlah terus casting. Iya. Dapatlah tawaran sinetron Aku Ingin Pulang. Produsernya Hari Kapri, Mbak Camelia Malik di SCTV. Dan booming itu ya. Enggak, waktu itu enggak peduli dia mau booming mau enggak. Yang penting gue dapat kerjaan. Aku ingin pulang. Aku ingin pulang, oke. Gitu. Nggak Ah. disangka tidak dinyana. Booming. Boom. Dari situlah orang kenal Krishna Nah, Mukti. Dari situlah gue dikontrak sama sebuah sabun cuci piring Iya. selama 10 tahun. Wow, 10 tahun. Iya itu berkahnya. Nah itu makanya dari situ. Jadi dari momentumnya tuh adalah ketika kecelakaan. Iya. Dan kau di reset hidupnya. Iya di reset, terus karena casting, jadi dari ulang lagi tuh, Iya. udah lupakanlah Krishna Mukti yang seputar yang udah pernah main ini, Iya. gue dari awal lagi. Dari awal lagi. Honornya aja waktu itu dikasih berapapun sama Mbak Mia sama Mas Hari Kapri, gue terima Oke. aja gitu. Yang penting gue ada kerjaan dulu nih, gitu kan. Ya udah, akhirnya nggak disangka sinetron itu ternyata booming, melejitkan nama Krishna Mukti udah nggak jadi sekuter lagi. Udah, Alhamdulillah. oke. Udah semua tahu. Sama- Oke, itu kan di Gitu. bidang sinetron. Ya. Terus mulai nyanyi. Nyanyinya terlupakan akhirnya. Nyanyi Nah, enggak. Maksudnya albummu apa sih? Gini. Nah, setelah dikenal, setelah tidak jadi skuter lagi gitu, tahun 2004 ketemulah sama Nita Thalia dan suaminya yang sudah almarhum sekarang, Oke. Pak Rudi, ya kan? Dia lagi nyari cowok, waktu itu kan lagi booming Inul tuh, lagi nyari cowok yang mau diduetin dangdut sama Nita Thalia. Nita Thalia waktu itu masih pendatang baru, nawarin lah ke aku, gitu. Ketemu di salah satu stasiun TV, tuh kan? Mau nggak nyanyi dangdut? Terinspirasi sama temen Thomas Jorgi yang udah nyanyi dangdut duluan. Thomas aja mau nyanyi dangdutnya, kenapa Iya. gue enggak? Padahal tadinya anti sama dangdut, Oh, ya gitu. Yaudah gue coba deh, nyanyilah tuh dangdut judul apa? Kau masih gadis atau sudah janda? Kamu yang nyanyi? Iya, jadi cover lagu dari apa? Bukan lagunya si Jorgi itu doang. Bukan. ya? Itu lagunya Jaja Miharja sama Elvi Sukaisi. Oke. Iya. Gitu, gue lagu cover, lama. gue sama Nita Thalia. Oke. Gitu. Booming lah di situ, nggak lagi tuh. Wow, everybody knows. Nah, jadi akhirnya dikenal sebagai penyanyi dangdut. Oke. Nah, itu satu-satunya apa ya istilahnya momentum gue dalam dunia nyanyi, Entertainment ya, dan nyanyi. dalam dunia nyanyi gitu. Tapi ya alhamdulillah sih itu berlanjut sampai sekarang. Itu album atau single ya waktu itu ya? Album. Jadi dalam satu album tuh duet semua sama Enggak, Nita? duetnya itu ada 2 lagu, 2 apa 3 gitu. Dua lagu, selebihnya Sendiri. solo. Solo. Krishna Mukti solo sendiri, Nita Thalia Nita solo Thalia sendiri. Oh, Gitu. oke. Nah, dari situ. Mulai karirnya berkibar sampai sekarang, Alhamdulillah. sampai akhirnya lari ke politik. Ya. Wow. Politik itu pun juga kalau mau jujur nih, kalau waktu itu kan ditanya kan ya tahun 2004 2013 lah kan selalu ditanya kenapa lu pengen nyebur politik. Jawabannya kan Why? kamuflase gitu kan. Kamuflase artinya gini, ya gue pengen begini, pengen membantu masyarakat lah, bullshit lah gitu. Jujur itu jawaban bullshit ya. Karena kan kita sebagai caleg nggak mungkin ngomongnya nggak seperti itu gitu. Tapi kalau mau jujur nih, gue baru buka nih di YouTube-nya normal Yunita Channel, ini ya. Ya karena diajak, jujur aja, karena diajak sama
sama PKB Berarti waktu tadinya itu. memang tidak niat ke situ, Nggak tapi niat. karena ada peluang, Iya. ada orang yang mengajak, why Ada not? orang, nah inilah makanya Allah tuh memang super maha baik ya, Iya. gitu loh. Artinya gue nggak minta loh, jadi anggota Politikus. dewan tuh bahkan sebetulnya benci banget sama yang namanya politik. Politikus. Iya, benci. Politik, Makanya iya, iya, gue nyebur ke politik, kayaknya gue ketulah deh gara-gara gue benci, gitu loh. Ya kan dulu kan selalu dengar politik tuh banyak Ya, banyak intrik-intriknya, negatifnya, korupsinya, segala ini. Nah, macam. sekarang gue malah diceburin di situ. Mungkin Tuhan pengen kau coba dulu. Iya, tapi itu gue nggak minta sama Allah, Iya, gitu loh. iya, Allah iya, ngasih, gitu kan, maha baik ya kan, gitu. Dan akhirnya gue bisa, maksudnya gini, bisa menjiwai pekerjaan tersebut, gitu loh. Walaupun butuh waktu ya, dari ya namanya kita seniman, terus nggak punya basic politik, diceburin ke politik, lo harus ibaratnya. Jadi you learn by doing ya. Betul, lu nggak bisa berenang, diceburin lu harus bisa berenang, gitu. Itu Lu berenang, lu nggak pernah bisa berenang, lu belajar sambil diceburin. ya, begitu ibaratnya kayak gitu. Nah, Ya, learning by doing, ya. Jadi seperti itulah planning hidup. Bukan planning, Sebut apa sih? tidak di planning, perjalanan hidup. Iya, perjalanan Ya, hidup. ya. Perjalanan hidup seperti itu. Tapi kalau jadi artis memang planning. Oke. Gitu. Karena kalau dari kecil misalnya kelas 6 SD gitu, orang-orang kan anak-anak ya biasanya apa? jadi pilot, jadi arsitek, Arsitek, jadi dokter. insinyur. Gue pengen jadi artis. Oh, gitu. sudah dari kecil? Dari kecil tuh gitu. Terus tuh ada yang lucunya lagi, gini, selama SMP, SMA gitu ya, tuh nggak suka apa? Apa? Gue suka nyoret-nyoret buku temen-temen, Oh, gitu kan. why? Gue suka buku tulis, gue tanda tanganin. Udah berasa artis. Iya, jadi selalu gini, lu ngapain tanda tangan gue? Marah-marah kan gitu. Ntar lo kalau gue jadi artis, lu kagak perlu minta tanda tangan gue lagi gitu. Tanda Ini udah gue tangannya kasih jadi sekarang. mahal. Ya bener kejadian lah. Itu cita-cita yang terkabul ya. Iya, betul, Jadi betul. artis ya. Betul, makanya gue, Oh, wow. Allah tuh bener-bener maha baik. Iya. Gitu, maha baik. Allah tuh kalau Tuhan. diminta pasti memberi ya. Iya, cuman perjalananku untuk bisa benar-benar menjadi artis 17 tahun, Mbak. Gitu. Ya, Mulai kan tahun 83 tuh mengikrarkan diri pengen jadi artis kan. Tapi benar-benar sampai ke yang posisi momentum Benar-benar. aku ingin pulang tadi itu 17 tahun. Jadi Wow. tahun 17 tahun itu benar-benar jungkir balik iya, gitu ya. 83 ke tahun 2000. Iya, artinya perjuangan Baru Krisna dikenal. 17 tahun Ya. untuk bisa berkibar. Jadi bukan Di- artis instan. Gue nih sorry ya, bukan artis instan. Ngalamin kan tadi tuh ya tukang gulung Iya, kabel, iya, iya. Krisna beliin rokok, Krisna beliin makanan, Oh, jadi my. suruh-suruhan artis gue waktu Tapi itu. berarti kau sudah makan asam garam di udah. dunia entertainment. Ya, alhamdulillah ya sekian puluh tahun, alhamdulillah di tengah generasi milenial, generasi yang baru nih apalagi namanya sih. Bola, aku nggak ngerti generasi apa, ada Z, sih? ada apa. Generasi nggak yang baru ngerti. apa sih namanya sekarang? Setelah milenial apa sih namanya? Nggak tahu lah, pokoknya ada generasi Kan yang terbaru. generasi, kalau kita dulu Gen X ya? Kau jangan tanya aku. Gen Z, aku Gen tadi Z yang baru ya? jawab. Gen Z. Itu ya alhamdulillah lah masih bertahan gitu loh Sampai ya kan sekarang, sampai ya. sekarang gitu ya karena 17 tahun itu kita udah apalah istilahnya ya disekolahin mental kita untuk jadi seorang Oke, artis. ngomong-ngomong, dari perjalanan segitu panjang, film pasti banyak ya. Film nggak ada. Film Oh, figuran, sinetron. Sinetron Ya, pasti banyak Iya. ya. Kalau album nyanyi banyak nggak? Itu cuma satu itu aja. One. Iya. Ya Allah, the one and only. The one and only. Tapi booming. Iya gitu cuma the one and only booming. wow. Abis itu sibuk sinetron dan Jadi sebagainya. sebetulnya nggak terlalu banyak ada semacam diskografi ya, apa yang bisa dikenang. Karena album cuma satu. Nggak ada, lu itu juga duet. Sinetron berapa banyak? Nah, sinetron yang nggak tahu. Oh, banyak ya Ratusan berarti. lah. Ratusan. Ha-ha. Berarti sebetulnya duniamu banyak di sinetron. Di sinetron gitu. Oke, berarti itu perjalanannya seorang Krisna Mukti Iya. di dunia politik dan dunia entertainment. Iya. 17 tahun berjuang. Ya, betul. Oke, sekarang kita masuk ke area your private life. Ya, apa tuh? Oke, aku sempat googling ya, Krisna. Krisna pernah menikah? Pernah. Pernah menikah. Iya. Terus nggak lama divorce. Enggak, 9 bulan. Kenapa nggak bertahan lama? Banyak konflik Oke. karena nikahnya itu tidak ibaratnya bukan nikah karena memang harus menikah Oke. gitu. Artinya
mengenal satu sama lain dulu, ada sesi, ibarat sesi apa sih? Kalau Jadi pacaran sesi dan sebagainya itu nggak ada. pengenalan tuh Nggak ada. Oke. Jadi lebih kepada menyelamatkan kepentingan masing-masing. Gitu. Si perempuan ini dia hamil duluan. Oke. Gitu. Aku lagi cari pendamping. Oke. Lagi cari pendamping demi kepentingan nyalek. Oh. Gitu. Ketemu, klop lah. Oke. Gitu. Jadi Ya. bukan berdasarkan sayang, cinta dan Bukan. sebagainya, berdasarkan dua-duanya punya kepentingan. Betul. Yang memang Dia butuh seorang bapak yang seorang suami, Suami, yang bisa mempertanggungjawabkan si bayinya itu. Oke. Nah, gue butuh status sebagai ada istri. ada istri Oh, gitu demi oke. kepentingan nyalek waktu itu. Jadi cuma bertahan 9 bulan ya. 9 bulan ya dengan segala macam konflik yang ada karena memang kita dipertemukan. Jadi selama 9 bulan itu dia pregnant, dia Iya. hamil, pas udah divorce udah melahirkan. Udah ngelahir ya. Berarti Gitu. Krisna nggak sempat punya anak dari dia ya, nggak Enggak, sempat deh ya. jadi duda tanpa anak. Duda tanpa anak. Iya. Duren, duda keren Jadi tanpa kayak anak. gitu. Ini gue baru ngaku di sini nih. Say, Tuh. netizen Tuh, semua, nggak aku viewer nggak. semua, duren, Di apa infotainment aja gue nggak pernah ngomong kayak gini nih. duda keren. Iya maksudnya selama ini kan tanpa selalu nutupin lah gue harus nikah karena Iya, begini. iya. Nggak, itu bullshit udah lah. Aku yakin Capek, pasti gitu. penggemar seorang Krisna Mukti ingin tahu. Ya seperti itu. Senggol-senggol sedikit your private life. Terus itu tahun berapa tuh divorce? 2017. Udah jadi dewan. Oh oke, Ya, udah jadi sekitar 5 tahunan yang lalu ya? Iya, 5 Belum tahun. lama sebetulnya, belum terlalu lama banget Belum ya? lama, iya, betul. Terus sampai sekarang belum ada keinginan untuk get married again? Sambil jalan aja lah. Sambil jalan Kalau aja? ternyata dikasih, tapi yang bener ya, artinya bukan yang seperti kemarin gitu loh. Niatnya bener-bener yang, Tapi lu bener-bener nyari nggak? gue sekarang lagi nyari fulus dulu. Masih lama dong kalau kayak gitu, cari duit dulu. Nggak bisa beriringan? Nggak. Gini, gue jujur, abis-abisan kemarin, waktu nyalek yang kedua gagal, Oke. abis-abisan. Paham. Terus jual ini jual itulah gue kehilangan mobil, kehilangan rumah, kehilangan ini dan sebagainya sampai segitunya. Paham kan? Gitu. Abis itu, ya udah nanti paling bisa balik lagi. Abis ini gue bisa main sinetron lagi gitu. Pandemik dong 2 tahun. Oh, langsung deh. Langsung. Terjun bebas, cus. Jadi sekarang ini sebetulnya ketika pandemik ini sudah mulai berakhir, gue sebetulnya lagi start awal lagi gitu Untuk loh. earn money. Earn money gitu. Cari Makanya cariin uang. gue kerjaan cepetan. Kok aku sih, gue bukan bos nih, aduh. Job di dunia entertainment lah cari ya. Iya, maksudnya gitu loh. Jadi sekarang ini lagi dari awal lagi. Jadi sekarang concern utamanya adalah mencari uang. Cari uang dulu deh, beresin apa diri Bener-bener sendiri hanya dulu. cari uang, nggak mau sambil mencari pasangan. Ya kalau ada tante-tante kaya yang mau bukan tante kali kalau umuran gue nenek-nenek. Kamu umurnya berapa sih sekarang? 54. Oke, 54 ya, cari-cari yang 65. enggak lah, yang seumuran juga masih oke. You look young, nggak kelihatan 54. So, ayo siapa yang mau? Lagi cari. Diobrol. Diobrol. Tapi enggak, maksudnya gitu. Oke. Fokusnya nggak ke situ. Oke. Emang bener-bener lagi ngebenahin secara finansial dulu nih, Iya, oke. gitu. Apalagi kan persiapan mau nyalek juga, gitu loh. Jadi yang masalah pendamping, tar dulu deh ya, gitu. Kecuali Setelah caleg beres ya. ya, kecuali kalau memang ada rencana Allah yang kita nggak tahu, ya kan, tiba-tiba ketemu siapa gitu, ya kan, sekali aja ketemu Angelina Jolie lah, siapa lagi gitu. Mimpimu tinggi sekali. Mimpi buruk kayaknya nggak mungkin ya. But anyway, berarti sekarang benar-benar konsen Iya. untuk membenahi masalah keuangan. Betul. Semoga dengan menjadi mau menyalek ini bisa lolos ya. Iya, betul. Bisa lolos dan bisa Amin. dapat job-job yang banyak. Iya. Jadi pundi-pundinya juga masuk lagi, Ya, tapi masuk lagi. nyalek ini kan masih ada beberapa bulan lagi waktunya, kampanyenya, bulan November ya kan.
selama 5 bulan ini ya masih agak longgar lah waktunya gitu. Jadi para produser ya, para IO yang butuh penyanyi, butuh MC, butuh aktor, hubungi Krishna Mukti melalui Ibu Norma Yunita. Melalui Ya. saya. Nah, Boleh, kan jadi boleh. manajemen kan lo Jadi sekarang. Aduh, nih kalau ngomong sama Krishna Mukti bisa 2 jam nih. Seru banget perjalanan hidupmu Kayak gitu, ya. seru banget. Oke. Paling enggak kita semua netizen semua sama aku juga tahu ya, inilah seorang Krishna Mukti Ya, dengan gua apa perjalanan adanya hidupnya, seperti ngomong ini. apa adanya. Iya. Karena di luar sana aku baca-baca di googling segala macam banyak berita-berita miring. Semoga itu tidak benar ya. Alah, dari awal gua masuk aja udah dimiringin. Udah dimiring ya? Dari awal masuk. Dari masuk Dari masuk dunia entertainment miring gitu, terus ya. miring Jangan mulu dong, gitu. ntar jatuh ya. Apa sih gosipnya paling homo? Homo. Oh, gitu ya? Iyalah pasti si homo gitu. Dari dulu itu aja Tapi udah. enggak lah ya. Ya enggak lah. Enggak lah ya. 100% enggak. Oke guys. Nah, oke. Aku mau nanti di ini dong diajak keliling rumahnya. Boleh. Tinggal keliling sendiri orang cuma rumah gue cuma segini doang. Ya maksudnya kasih tahu nih apa. Oh, Soalnya banyak hal yang gue gitu. mau tanya nih, gila Ya loh. boleh. Keren banget rumahnya. Boleh. Oke ya. Wani Piro. Aku gak duwe loh, nona selawe. Selawe. Boleh Oke. silakan mau nanya apapun di sini. Thank you, Gimana? Krishna Mukti. Ada yang mau di sharing-sharing sama netizen mungkin? Cuman mendoakan aja Oke. pada subscribernya Mbak Norma Yunita ini ya. Semoga kita semua sehat selalu, Amin. ya penuh berkah dan Amin. lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan rezekinya selalu berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita mendoakan orang, doa itu kan balik lagi kita kan. Ya. Jadi kita doain yang baik-baik Amin. aja. Dan semoga netizen semua mendoakan Krishna Mukti, terutama penggemar-penggemar Krishna Ya. Mukti. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Ya, dan untuk nih masyarakat Sidoarjo, Surabaya, ojo lali yo, coblos aku. Ya, tusuk nanti. aja mukanya, cus. Tusuk aja mukanya, cus. Gitu ya. Thank you udah dikasih kesempatan nih. Thank you ya, udah ngobrol-ngobrol, udah seru. Sama-sama. Nanti kalau ada yang kurang, kapan-kapan aku kesini lagi. Boleh dengan senang hati. Soalnya enak nih rumahnya buat ngobrol. Siap. Oke, thank you Krishna Mukti. Terima kasih. Thank you very Matur nuwun, much. sukses selalu. Say hi buat netizen. Say hi buat netizen. Thank you Hai. semuanya. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.